Ada banyak penyakit ya akhi yang menyebabkan hidayah itu sulit untuk masuk atau sulit untuk bertengger di hati kita. Apa itu penyakitnya? Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-kibr, sombong. Kesombongan ini, Pak, sebab terbesar terhalangnya seseorang dari hidayah. Itu iblis. Tahu iblis? Pernah kenalan nggak sama iblis? Iblis itu disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Apa kata Allah? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia pun enggan dan sombong, maka ia menjadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong selamanya tidak akan bisa dapat hidayah, Pak. Sulit sekali. Lihat Fir'aun, sombong dia. Tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya dia pun apa? Tersesat jalannya. Yang kedua, apalagi ya akhwat Islam, penyakit hati yang menyebabkan seseorang tuh nggak dapat hidayah. Yang kedua yaitu cinta dunia yang terlalu berlebihan, sehingga dia lebih mementingkan dunia daripada mendapatkan kehidupan akhirat. Ya, memang Masya Allah Pak, terkadang ketika dunia kita itu ya terganggu kepentingannya, seringkali kita bingung dan bimbang ini antara pilih hidayah atau pilih akhirat gitu kan. Pilih dunia maksudnya. Ya. Ada orang misalnya kerjaannya haram. Ketika dia tahu ternyata kerjaan saya haram, wah disitulah Pak, galau, bimbang, bingung antara dia kehilangan pekerjaan atau dia harus mengikuti hidayah. Tapi kalau hatinya itu cinta akhirat, gampang. Sudahlah, dunia kan cuma sebentar. Daripada sabarnya di neraka, mendingan sabar di dunia sebentar lah. Kalau sabar di neraka kan gak ada manfaatnya Pak. Allah mengatakan islauha fasbiru wa la tasbiru sawa'un alaikum. Rasakan panasnya api neraka ini. Kamu sabar atau kamu gak sabar, sama saja buat kamu. Maka orang yang menginginkan akhiratnya kuat, insya Allah ya, dia lebih memilih apa? Hidayah. Tapi kalau orang lebih memilih dunianya daripada akhiratnya, seringnya tersesat. Akhirnya dia tidak mau ngikutin hidayah. Iya. Penyakit selanjutnya apa Pak? Dengki. Orang yang dengki tidak akan bisa menerima hidayah dari orang yang dia dengki padanya. Sebagaimana iblis dengki kepada Adam, sebagaimana orang-orang Yahudi ya dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ya diantara penyakit yang menghalangi kita dari hidayah ya akhwat Islam, kita lebih mencintai teman kita. Teman-teman, biasanya anak-anak muda nih. Iya. Anak-anak muda ketika dia punya teman dan yang lainnya, ya ternyata apa yang terjadi, teman-temannya itu menyeru dia kepada kesesatan, sementara dia tahu tentang hidayah. Seringkali bimbang antara milih teman atau memilih apa? Hidayah. Akhirnya apa? Kalau dia hatinya nggak kuat, dia lebih memilih temannya. Makanya disebutkan dalam surat apa itu? Ya Al-Furqan, tentang kisah seorang penduduk api neraka yang menyesal dia masuk neraka gara-gara teman. Allah mengatakan qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dia berkata, aduh andaikan tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya, sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku petunjuk. Masya Allah. Iya, makanya kalau kita berteman, jangan pengen disebut gaul, mas. Berteman tuh harus selektif. Ya, tidak ada dalam Islam istilah gaul sama siapa aja, tidak ada.
Dalam istilah Islam hanya ada satu, gaul sama orang soleh yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Iya. Di antara penyebab seseorang tidak dapat hidayah juga, ya akhwat Islam, lebih mengedepankan apa? Adat istiadat nenek moyang. Sebagaimana Allah menceritakan tentang orang-orang musyrikin Quraisy. Allah mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Sehingga mereka lebih mencintai nenek moyangnya, bapak-bapaknya, keyakinan daripada ya adat istiadatnya, daripada mengikuti syariat. Banyak Pak di zaman sekarang yang seperti itu. Yang jauh-jauh aja terkadang di masyarakat kita ini, cara pernikahannya aja itu suruh syariat, gak mau. Adatnya begini. Ya nanggep apa itu? Ya orkes, organ tunggal, dangdutan, nyanyi. Aduh. Ya, antum minta ke bapak sama emak, pokoknya siapa yang ikut syariat gak boleh, pokoknya ikut adat. Sulit benar Pak. Ya, kenapa? Karena mereka lebih mengagungkan adat daripada syariat. Sulit dapat hidayah kalau seperti itu, ya akhwat Islam. Demikian pula ya akhwat Islam, orang yang lebih mengedepankan akalnya sulit juga dapat hidayah. Orang yang menganggap seakan pendapatnya, ra'yunya itu yang benar. Makanya iblis la'anahullah ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, ternyata iblis menolak dengan akal dia. Apa kata dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Seharusnya dia dong yang sujud sama saya. Dia tolak perintah Allah dengan apa? Akalnya. Maka orang yang selalu mengedepankan akal, seringkali dia tersesat jalan, Mas. Dia kalau ada dalil yang tidak sesuai dengan akalnya, apa kata dia? Gak masuk di akal saya. Kalau kita belum masuk di akal kita, kewajiban kita apa? Sami'na wa ata'na. Walaupun kita belum paham, kenapa ya Allah ya perintahkan untuk berjenggot, kenapa sih? Saya belum paham, belum masuk di akal saya. Kita katakan agama tidak berdasarkan akal, tapi agama kita menyuruh kita untuk tunduk dan taat. Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau kana dinu birra'yi." Kalaulah agama itu dengan ra'yu, lakana asfalal khuf aula bil mashi min a'la. Pastilah bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atas. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, aku justru malah melihat Rasulullah mengusap khuf bagian atasnya, bukan bawah. Kata Ali, seharusnya yang lebih masuk di akal tuh bawah dong. Karena yang injak najis ya bawah. Tapi kenapa Nabi mengusapnya atas? Ya kan? Antum kalau kentut yang antum cuci apa? Wajah, tangan, kepala, kaki. Kenapa nggak pantat? Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama ini berdasarkan akal, banyak perkara yang nggak masuk di akal manusia, Pak. Walaupun memang agama Islam itu selalu sejalan dengan akal, tapi kan akal manusia itu lemah. Ya, makanya jangan so intelek, kenapa? Ya, kadang tuh banyak orang so intelek, Mas. Ya, inteleknya intelek lagi. Itu bahasa Inggris kan, Mas? Kalau telek bahasa Jawa. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah inilah ya akhi di antara penyakit-penyakit ya yang menyebabkan seseorang sulit mendapatkan apa? Hidayah. Iya.